Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman diri yang terhormat, perkenalkan nama saya Putri Harun Ashifa. Saya bersekolah di SMP Negeri 3 Kota Magelang. Pada kesempatan yang membanggakan ini, saya akan menceritakan sebuah legenda dengan judul Pangeran Purbaya dan Pakar Manusia di Gunung Tidak. Alkisah. Panembahan Senapati adalah pemimpin kerajaan yang dikenal sebagai raja yang arif, bijaksana. Dalam menjalankan pemerintahan, semua keputusan diambil berdasarkan pertimbangan dari rakyat dan penasehat kerajaan. Panembahan Senapati memiliki 3 putra yang sakti dan tidak sombong loh. Yang pertama, Pangeran Purbaya. Yang kedua, Raden Kuning. Dan yang ketiga, Raden Kerincing. Didukung oleh penasihat kerajaan yang pintar, Ki Gede Panembahan. Di samping itu, Kerajaan Mataram juga mempunyai beberapa panglima yang kuat dan tangguh. Di antaranya adalah Temenggung Mertayuda dan Temenggung Keramat. Kedua orang itu merupakan pimpinan utama pasukan Kerajaan Mataram. Pada suatu malam di beranda keraton, sang raja tampak gelisah memikirkan rencana perluasan Kerajaan Mataram. Bangsa cemas tinggal di sini. Hamba setuju dengan rencana perluasan Kerajaan Mataram. Terlebih rencana itu untuk mensejahterakan rakyat Mataram. Akan tetapi, aku tak ingin terjadi peperangan yang bisa menimbulkan korban. Hamba juga sependapat dengan pemikiran Ingkang Sindhu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya memperluas wilayah kerajaan tanpa menyerang kerajaan lain? Begitulah setengah percakapan malam antara sang raja dan penasehat kerajaan. Kemudian, Pangeran Purbaya didampingi Raden Kuning, Raden Kerincing, dan Ratu sang prajurit Mataram berangkat menjalankan perintah dari Panembahan Senapati. Misinya satu, untuk mengusir raksasa jin sontak yang menguasai hutan Kedu. Pada hari ketiga, rombongan prajurit Mataram sampai ke pinggir hutan Kedu tanpa ada gangguan. Temenggung Mertayuda mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi sebagai tanda agar semua prajurit berhenti. Hutan Kedu yang ada di hadapan prajurit Mataram tampak menyeramkan. Hutan itu ditumbuhi pohon-pohon besar dengan ranting bercabang liar kemana-mana. Semak berduri menyerupai benteng pertahanan tempat berkuasa jin sontak. Konon kabarnya jin sontak adalah raksasa kejam yang memiliki kesaktian bisa berubah wujud. Keangkeran hutan Kedu ditambah kekejaman raksasa jin dan pengikutnya menyebabkan penduduk di tepi hutan Kedu tak berani melangkah kaki sedikit pun. Mereka takut menjadi korban kekejaman raksasa jin sontak. Saat baru mulai memasuki hutan Kedu, Pangeran Purbaya sudah dihadang oleh sosok jin yang berwajah seram dan bertubuh besar. Jin tersebut menanyakan apa tujuan pangeran datang ke wilayahnya. Ada apa kalian datang ke sini? Kami datang ke sini
Jin yang bernama Sonta ini pun murka mendengar maksud Pangeran Purbaya. Jin Sonta dan pasukannya menghalangi tujuan Pangeran Purbaya. Pertarungannya pun dimulai. Begitu juga pasukan Pangeran Purbaya yang di Tunggu, Pangeran. Tiba-tiba ada kabut tebal. Kabut ini tak wajar. Setiap kali prajurit kita mencoba meresap masuk, mereka kembali dengan linglung, seolah-olah diputar oleh kekuatan tak kasat mata. Itu adalah ulah Jin Sonta. Tunggu, ia tidak menggunakan pedang. Ia menggunakan rupa-rupa tipu daya pikiran. Jika kita menyerang secara acak, kita akan hanya membuang nyawa. Lalu, apa saranmu, Ki Atur? Rakyat sudah terlalu lama tertindas karena hutan ini tertutup bagi mereka. Jin itu seperti air. Ia lincah. Kita harus mengikatnya bukan dengan rantai besi, tapi dengan rantai gelang dan persatuan manusia. Kita harus melakukan tepung gelang. Pangeran Purbaya mengangkat keris pusakanya ke langit yang dinamai sebagai keris Kiai Sepanjang. Ribuan prajurit Mataram mulai bergerak perlahan, saling bergandengan, membentuk lingkaran raksasa yang mengitari seluruh kaki di Gunung Tidar. Tunggu, pastikan tidak ada celah sekecil semut pun. Jika ada satu tangan yang terlepas, jin itu akan lari dan menghantui anak cucu kita. Tiba-tiba bumi bergetar. Suara tertawa menggelegar muncul dari balik kabut. Manusia kecil. Apakah kalian pikir dengan menggandeng tangan seperti anak kecil, kalian bisa menangkapku? Sonta, kekuatan kami bukan pada lengan yang melingkar, tapi pada tekad yang menyatu. Lingkaran ini adalah pagar suci yang tak bisa kau tembus. Jin Sonta mencoba menerjang ke arah barat, timur, selatan, namun terpental oleh cahaya keemasan yang muncul dari barisan prajurit. Panas, kekuatan apa ini? Mengapa pagar manusia ini terasa seperti bara api? Sonta, ini adalah pagar suci yang tak bisa kau tembus. Dengan raungan terakhir, sosok bayangan hitamku itu pun lenyap menuju cakrawala. Langit di Gunung Tidar seketika sirna, menyisakan pemandangan hijau yang asli. Gusti, kita berhasil. Lingkaran kita tetap utuh hingga akhir. Ya, biarlah anak cucu kita mengenalnya sebagai Magelang, sebuah kota yang lahir dari persatuan yang tak terputus.